علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan tafsir Al-Quran sehari satu halaman. Tetapi untuk surat Az-Zumar tidak kita lanjutkan lagi karena juz berikutnya itu sudah kita bahas di tempat yang lain. Karena itu pada malam ini kita akan membahas surat yang lain, yaitu surah Luqman. Surah yang ke-31 bisa dilihat pada halaman 411 pada mushaf Al-Quran cetakan Arab. Surah Luqman, surah 31 ayat 1 sampai 11 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatul lil muhsinin. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 3 rahmatan, ini taknya bisa didomah rahmatun. Kemudian pada ayat 6 liyudilla, ini ya-nya bisa di fathah liyadilla. Wa yattakhidzaha, dzalnya bisa didomah wa yattakhidzuha. Huzwan, wawunya bisa diganti hamzah huzuan. Ayat 7 udhunaihi, dzalnya boleh disukun udhnaihi. Ayat 9 wahwa, haknya boleh disukun wahwa. Dan semua ini adalah qiraah mutawatirah namanya, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya adalah bacaan yang benar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, surat ini disebut surat Luqman karena pada halaman berikutnya ada kata-kata Luqman, yaitu pada ayat 12 walaqad ataina Luqmanal hikmah. Maka Sayyidina Luqman ini termasuk
orang-orang yang sangat mulia sehingga namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka kalau kita punya anak dikasih nama Luqman, ini bagus, meniru Luqman yang namanya abadi dalam Al-Qur'an. Surat Luqman dimulai dengan alif lam mim, dan alif lam mim ini seperti yang sudah dijelaskan dulu, menurut mayoritas para ulama tafsirannya tidak ada yang tahu selain Allah. Tujuan dari alif lam mim ini menantang orang-orang kafir, seolah-olah Allah mengatakan Quran ini bukan buatan Nabi Muhammad. Kalau memang buatan Nabi Muhammad, silahkan buat Quran tandingan yang hurufnya kan sama dengan huruf kalian. Di Quran ini pakai huruf alif, huruf lam, huruf mim, sebagaimana kalian juga pakai 3 huruf tadi. Nah, silahkan buat Quran tandingan kalau betul dakwaan kamu bahwa Quran ini buatan Nabi Muhammad SAW. Ini tafsiran menurut mayoritas para ulama. Adapun sebagian kecil ulama mengatakan alif itu simbol untuk Allah, lam itu simbol untuk Jibril, mim itu simbol untuk Nabi Muhammad SAW. Artinya turunnya Quran dari Allah lewat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap kata-kata alif lam mim pasti setelah itu kita temukan pembahasan tentang Quran. Termasuk di sini Allah mengatakan pada ayat kedua, tilka itu adalah ayat-ayat Al-Kitabi, kitab Al-Hakim yang dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikokohkan yaitu disempurnakan. Jadi Quran ini sudah sempurna sehingga tidak ada sedikit pun kekurangan padanya. Coba dicari satu saja ayat yang bertentangan satu dengan yang lain, tidak ketemu. Coba dicari satu saja kekurangan di dalam Al-Quran dari sisi bahasa Arabnya, nggak akan ketemu. Tapi kalau tulisan manusia, maka pasti kita temukan di dalamnya ada kekurangan padanya. Itulah Al-Quran yang disifati oleh Allah dengan kata-kata Al-Hakim yang sudah dikokohkan atau disempurnakan ayatnya. Kata-kata Al-Hakim tafsirannya bisa dilihat pada surat Hud ayat 1. Allah mengatakan kitabun uhkimat ayatuhu. Al-Quran adalah satu kitab yang sudah dikokohkan atau disempurnakan ayat-ayatnya. Itu makna Al-Hakim. Kemudian Allah mengatakan pada ayat yang ketiga, hudan sebagai petunjuk, wa rahmatan dan sebagai rahmat, lil muhsinin bagi orang-orang yang berbuat baik. Quran diturunkan sebagai petunjuk untuk seluruh manusia, sebagaimana disebutkan pada surat Al-Baqarah, hudal linnas. Tetapi yang bisa mengambil pelajaran dari Quran hanya orang-orang yang memperbaiki diri, yang berbuat baik, yang beramal baik. Maka dikatakan di sini Quran petunjuk bagi orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang tidak berbuat baik gak bisa mengambil petunjuk Quran karena mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah al-muhsinin? Al-muhsinin itu adalah disebutkan pada surat Al-Kahfi ayat 30, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kami tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang yang memperbagus amalnya. Maka muhsin itu maksudnya orang yang muhsin, memperbagus amalnya. Sehingga Allah menafsirkan muhsinin ini pada ayat berikutnya. Orang yang bagus amalnya yang bagaimana? Alladzina, orang-orang yang yuqimuna salata, menegakkan salat. Wa yu'tuna zakata, dan membayarkan zakat. Wahum, dan mereka itu bil akhirati, terhadap akhirat, yuqinun, hum yuqinun, mereka yakin betul, iman betul. Jadi untuk menjadi muhsinin kita harus melakukan minimal 3 ini. 1, menegakkan salat. Allah tidak mengatakan yaf'alunas shalah, melakukan salat. Tapi Allah mengatakan yuqimunas shalah, menegakkan salat. Kenapa? Karena antara melakukan dengan menegakkan itu berbeda. Kalau hanya melakukan, orang-orang munafik pun juga melakukan salat, tapi mereka tidak menegakkan. Sehingga makna menegakkan itu bagaimana? Menyempurnakan wudunya, menyempurnakan waktunya, menyempurnakan perbuatan salatnya, kaifiyat salatnya, menyempurnakan khusyuknya. Nah, itulah yang disebut menegakkan salat. Sehingga mari salat ini betul-betul kita perhatikan. Karena Rasulullah bersabda khairu a'malikumus shalah. Amalan paling baik bagi manusia adalah salat.
Maka kalau amal salatnya baik, insya Allah amal-amal yang lain ikut menjadi baik. Tapi sebaliknya kalau amal salatnya buruk, maka ikut amal-amal yang lain jadi buruk. Para ulama mengatakan as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Memperbagus tiang berarti memperbagus agama. Merobohkan tiang berarti merobohkan agama. Kemudian yang kedua adalah yu'tunaz zakat, membayarkan zakat. Ini mencakup dua, zakat mal sama zakat fitrah. Kalau zakat fitrah wajib bagi siapapun muslim. Bahkan anak-anak kecil pun juga wajib zakat fitrah, tapi dibayarkan oleh orang tuanya. Kalau zakat mal ini hanya orang-orang yang hartanya sudah mencapai nisab. Kalau kambing maka 40 ekor kambing. Kalau sapi 30 ekor sapi. Kalau onta 5 onta. Tapi di Indonesia nggak ada yang punya sebanyak itu biasanya. Nah, maka di Indonesia ya rupiah. Rupiah kalau sudah 75 juta itu sudah mencapai nisab. Kalau sudah 75 juta dan berlangsung selama setahun berarti sudah wajib mengeluarkan zakat mal. Dan kalau kita perhatikan, salat dan zakat ini selalu digandengkan oleh Allah. Sehingga para ulama mengatakan huma qarinatan. Salat dan zakat ini adalah dua hal yang digandengkan. Makanya para ulama katakan tidak akan diterima salat tanpa zakat, tidak akan diterima zakat tanpa salat. Karena digandengkan oleh Allah. Kalau kita bayangkan seperti manusia ini, ada kepala, ada badan. Ini sudah gandengan, Pak. Kalau kepala saja bukan manusia. Badan saja bukan manusia. Itu orang mati namanya. Manusia yang masih hidup, nah ini harus ada kepalanya, ada badannya. Kemudian sifat yang ketiga adalah wahum bil akhirati hum yuqinun, yakin terhadap akhirat. Kenapa Allah tidak mengatakan di sini yu'minun, beriman, tapi Allah mengatakan yuqinun, yakin. Apa bedanya antara yakin dengan iman? Ibnu Mas'ud menjelaskan al-yaqin al-imanu kulluh. Yakin itu iman total, itu namanya yakin. Maka iman itu derajat biasa, yakin derajat yang tinggi. Iman yang total, 100%. Rukun iman ada 6, tetapi di sini hanya disebutkan akhirat. Kenapa? Karena iman kepada akhirat ini iman yang paling berat bagi orang-orang kafir. Kalau malaikat, mereka sudah pernah lihat malaikat pada perang Badar. Kalau Quran, mereka sudah mendengar Quran dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau akhirat, mereka merasa belum ada contoh atau belum ada bukti bahwa orang mati dihidupkan kembali. Mana buktinya? Nenek moyang kita yang sudah lama mati sampai hari ini juga masih mati. Berarti nggak ada buktinya akhirat. Nah, sehingga perlu iman yang sungguh-sungguh untuk mengimani akhirat ini. Alhamdulillah kita tidak seperti orang-orang kafir. Kita sudah beriman dengan akhirat meskipun kita tidak pernah melihat ada orang mati hidup kembali. Allah mengatakan pada ayat 5, ulaika mereka itu ala hudan, di atas petunjuk mir rabbihim, dari pemelihara mereka, wa ulaika hum, dan mereka itu al muflihun, orang-orang yang beruntung. Ayat ini menunjukkan bahwa petunjuk itu semata-mata yang datang dari Allah. Maka Allah katakan di sini hudam mir rabbihim. Selain yang datang dari Allah, namanya bukan petunjuk. Maka petunjuk itu cuma satu, yaitu petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan menuju surga itu cuma satu, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Allah mengatakan mereka di atas petunjuk. Allah tidak mengatakan fi hudan, di dalam petunjuk. Kenapa digunakan kata-kata di atas? Ini untuk mengisyaratkan bahwa mereka kokoh berada di atas petunjuk tersebut. Sehingga dikatakan di atas karena menunjukkan apa? Kokohnya mereka di dalam agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang Islam yang sesungguhnya itu seperti itu. Dia kokoh di dalam Islamnya. Diiming-imingi untuk murtad nggak mungkin mau. Orang yang murtad setelah dia Islam itu berarti belum kokoh di dalam Islamnya. Belum mengetahui hakikat Islam. Kalau sudah mengetahui hakikat Islam, mengetahui kebenaran Islam, tidak bakal mau meninggalkan ajaran Islam karena mengetahui kebenarannya. Yang dimaksud muflihun, orang-orang yang beruntung, itu adalah orang-orang yang mendapatkan apa yang dia cari. Apa sih yang kita cari dalam kehidupan? Yang kita cari adalah kebahagiaan yang hakiki, yaitu di akhirat. Nah, maka yang dimaksud muflihun di sini adalah masuk surga, selamat dari neraka.
Karena bahagia di akhirat itu ya cuma dua itu. Selamat dari neraka, bahagia. Kemudian masuk surga, bahagia. Kemudian ayat yang ke-6 Allah mengatakan, wa minan nasi, dan dari sebagian manusia, man ada orang yang yashtari memilih lahwal hadithi, ucapan yang batil, ucapan yang sia-sia, liyudilla supaya dia menyesatkan, yaitu menyesatkan manusia, an sabilillah dari jalan Allah, yaitu dari ajaran Islam. Bi ghairi ilmin, tanpa dasar ilmu. Wa yattakhidha, dan supaya menjadikan jalan Allah atau Islam itu huzuan, sebagai perolok-olokan. Ulaika lahum, mereka itu bagi mereka adzabum muhin, siksaan yang menghinakan, yaitu neraka di akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan ayat 1 sampai ayat 5 ini sangat mirip dengan surat Al-Baqarah. Di awal surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala juga mensifatkan orang-orang yang beriman. Allah mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa hum bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mirip sekali. Maka di surat Al-Baqarah, setelah Allah bicara tentang orang-orang beriman 5 ayat, lalu ayat-ayat berikutnya Allah bicara tentang orang kafir 2 ayat. Nah, di sini pun juga begitu. Setelah Allah bicara tentang orang-orang beriman, lalu Allah bicara tentang orang-orang kafir, sama juga 2 ayat. Ayat 6 dan ayat 7. Maka surat yang paling mirip dengan surat Luqman pada bagian awalnya, ini adalah surat Al-Baqarah. Maka sangat bagus seandainya kita membaca di rakaat pertama misalnya surat Baqarah bagian awal, nanti rakaat kedua surat Luqman bagian awal, ya, karena isinya apa? Mirip. Di sini Allah bicara tentang orang-orang kafir, mereka itu yashtari lahwal hadis, memilih ucapan batil daripada ucapan yang benar, memilih kesesatan daripada Al-Quran. Maka kalau mereka dibacakan Quran, tidak mau mendengarkan, Pak. Mereka sumpeli telinga mereka, supaya Quran tidak masuk ke telinga mereka. Kalau Quran dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW, mereka menyuruh teman-teman mereka untuk rame-rame ketika Nabi membaca Quran, supaya suaranya Nabi kalah dengan keramaian yang mereka timbulkan. Mirip seperti orang zaman sekarang, ketika azan dikumandangkan, malah menyetel musik dengan keras-keras ketika membuat acara di dekat masjid misalnya. Nah, itu sama dengan orang-orang kafir zaman dulu. Ketika Nabi Muhammad membacakan Quran, mereka malah ramai-ramai dengan sengaja meramaikan suasana supaya mereka tidak mendengar Quran. Kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, lahwul hadis, ucapan yang batil atau yang sia-sia, ditanyakan oleh para tabi'in kepada Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi SAW. Apa itu yang dimaksud lahwul hadis, ucapan yang sia-sia atau yang batil? Maka Ibnu Mas'ud bersumpah dengan nama Allah, demi Allah, yang dimaksud lahwul hadis, ucapan yang sia-sia, yang batil, itu adalah nyanyian-nyanyian. Ibnu Abbas menafsirkan dengan hal yang serupa, tapi tafsiran Ibnu Abbas lebih bagus. Ibnu Abbas mengatakan lahwul hadis itu adalah nyanyian-nyanyian dan semisalnya. Jadi tidak hanya nyanyian, tapi apapun yang batil, yang sia-sia, itu termasuk lahwul hadis. Tapi ketahuilah bahwa hukum nyanyian itu sesuai isinya. Kalau menyanyikan lagu jihad, isinya adalah kebaikan, tidak ada masalah. Misalnya apa yang dikatakan oleh Nabi pada saat membuat parit, ya. Laulallahu mahtadaina wala sallaina wala apa itu, nah, seterusnya itu, ya, nyanyian yang diucapkan oleh orang-orang ketika berjihad fisabilillah, maka isinya bagus, nggak ada masalah.
Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membicarakan tentang syair, maka beliau mengatakan asyiru bimanzilatil kalami. Sesungguhnya syair termasuk juga nyanyian sama saja itu adalah sebanding dengan ucapan biasa. Fahasanuhu kahasanil kalam. Syair yang bagus seperti ucapan yang bagus. Maka sebagaimana boleh kita mengatakan yang baik-baik, boleh bersyair yang baik-baik, boleh bernyanyi yang baik-baik. Wa qabihuhu ka qabihil kalam. Adapun syair yang buruk itu seperti ucapan yang buruk. Tidak boleh ngomong buruk, berarti tidak boleh bersyair yang buruk, tidak boleh menyanyi yang buruk. Nah, rata-rata manusia itu kan nyanyinya nyanyian yang tidak baik kan. Makanya disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, lahul hadis itu adalah nyanyian. Nyanyian yang isinya kebaikan gak ada masalah. Tomboati, ku ono limo, nah, isinya bagus itu. Nggak ada masalah itu, nggak apa-apa. Tapi nggak usah pakai musik, karena musik itu menurut mayoritas, menurut kesepakatan ulama salaf, hukumnya adalah haram. Meskipun ada sebagian kecil ulama yang mengatakan tidak haram. Faedah berikutnya, yang dimaksud yattakhidhuha huzwa, mereka menjadikan Islam sebagai perolok-olokan, maksudnya memperolok-olok ajaran Islam. Misalnya seseorang dia memposting dirinya ketika sedang makan babi sambil mengucapkan Bismillah. Ini mengejek seperti ini. Ini namanya yattakhidaha huzu'a. Bismillah kok digunakan untuk makan babi. Itu sama dengan maling baca Bismillah. Bismillah supaya malingnya berkah. Ini dosanya double, Pak. Dosa maling sama dosa mengejek Bismillah. Orang berzina mau berzina Bismillah gen zina ini berkah. Dosanya double itu. Dosa Bismillah diejek, dosa zina sendiri. Lebih mending orang yang zina tapi dia tidak Bismillah daripada yang zina plus Bismillah. Karena dia mengandung yattakhidaha huzwa, memperolok-olok ajaran Islam. Orang-orang seperti itu diancam oleh Allah adzabun muhin, siksaan yang menghinakan yaitu di neraka, karena pasti dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat-malaikat penjaga neraka di sana. Kemudian Allah mengatakan wa idza, dan apabila tutla dibacakan alaihi kepadanya ayatuna, ayat-ayat kami yaitu Quran, walla dia berpaling mustakbiron karena sombong. Ka'allam, seolah-olah tidak yasma'ha mendengarnya. Ka'anna, seolah-olah fi udhunaih pada kedua telinganya waqran, ada sumbat, ada sumpel. Fabashirhu, maka berilah kabar gembira kepadanya bi'adzabin alim, dengan siksaan yang menyakitkan yaitu neraka. Ini sifatnya orang-orang kafir. Dibacakan Quran lari, tidak mendengarkan. Kenapa? Sombong. Maka definisi sombong adalah orang yang menolak kebenaran. Berdasarkan ayat ini, demikian juga berdasarkan sabda Nabi SAW, al-kibru man bataral haqqa wa ghamatan nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dibacakan Quran malah lari. Dibacakan Quran malah ditutupi telinganya. Nah, ini sombong namanya. Ini menolak kebenaran seperti ini. Ini adalah sombong. Kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, sifatnya orang kafir tidak mau mendengarkan Quran. Berarti kita orang beriman, mari kita suka mendengarkan Quran. Rasulullah kadang-kadang bilang kepada sebagian sahabat, Iqra, bacalah Quran, saya ingin mendengarkan bacaan Quran. Jadi mendengarkan bacaan Quran termasuk ibadah. Kalau zaman sekarang ya gampangnya nyetel murattal, itu termasuk ibadah. Setel murattal didengarkan. Ini rumah kalau disediakan murattal, insya Allah barokah. Tapi kalau rumah dipenuhi dengan musik, ini yang datang ini malah setan-setan ini, Pak. Kalau dipenuhi dengan qiraah murattal, maka yang datang ke malaikat-malaikat. Nah, silahkan kita pilih mana lah. Pilih dibarengi malaikat atau pilih dibarengi setan, terserah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang yang sedang berkendara yakhlu fi masirihi bidzikril billahi wa dzikri. Selama perjalanan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa kana ridfahu malak, maka akan diboncengi di belakangnya itu oleh malaikat.
Yakhlu bisyirin wa nahwih, tapi kalau bersyair-syair, bernyanyi-nyanyi ketika berkendara tadi, illa kana ridfahu syaitan. Kecuali pasti di belakangnya diboncengi setan. Ini hadis sahih riwayat Tabarani. Dan ini perkara yang gaib yang kita harus percaya karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian juga rumah juga begitu. Rumah yang diisi dengan Quran tidak sama dengan rumah yang diisi dengan nyanyian-nyanyian yang tidak baik. Maka mari kita tampakkan sifat orang-orang beriman pada diri kita, yaitu sifatnya di sini suka mendengarkan Quran. Kalau orang kafir itu tidak suka mendengarkan Quran. Faedah yang kedua, dalam ayat ini Allah mengatakan ka'anna fi udhunaihi waqra. Seolah-olah di telinganya ada sumpel. Seolah-olah saja. Artinya telinganya sebenarnya mendengar, tapi tidak mau mendengarkan. Maka mendengar dengan mendengarkan itu berbeda. Kalau mendengar itu kita sekedar ada suara masuk ke telinga. Kalau mendengarkan itu kita pusatkan perhatian kita untuk mendengarkan. Sehingga kita buka telinga kita. Nah, orang-orang kafir itu mendengar tapi tidak mau mendengarkan. Nah, orang beriman mestinya sebaliknya, mendengarkan, sengaja mendengarkan. Bacaan Quran dibacakan, pasang telinganya. Apalagi ayat-ayat yang ya ayyuhalladzina amanu. Kata Ibnu Mas'ud, kalau ya ayyuhalladzina amanu kita dengar, pasang telinga baik-baik karena isinya pasti sangat-sangat penting. Kemudian setelah dua ayat Allah bicara tentang orang-orang kafir, Allah bicara lagi tentang orang-orang yang beriman. Nah, bicara tentang orang baik, lalu bicara tentang orang buruk, ini namanya ayat-ayat masani. Allah mengatakan innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihati dan beramal saleh. Lahum bagi mereka jannatun naim, surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kunci masuk surga ternyata cuma dua, iman sama amal saleh. Berarti kewajiban kita di dunia cuma dua, iman sama amal saleh. Gak banyak kewajibannya. Karena Quran ini 30 juz ternyata isinya ya cuma dua. Isinya berita atau hukum. Kalau berita kita percayai, itulah iman. Kalau hukum kita taati, itulah amal soleh. Disuruh sholat, ya sholat. Nah, itu amal soleh. Dan barusan tadi, sebelum saya datang kajian ke sini, karena longgar waktunya, saya nyetel live streaming guru saya dari Malang, Kiai Ihya Ulumuddin. Beliau waktu itu menjelaskan amal soleh. Apa ciri-ciri amal soleh? Kata beliau, ciri-ciri amal soleh yang pertama, kalau kita melakukan sesuatu ikhlas karena cari pahala dari Allah, itu amal soleh. Tapi kalau tidak untuk mencari pahala Allah, bukan amal soleh. Kenapa kamu ikut sholat taraweh? Ya pekewuh lah. Kabeh tonggo sholat aku morak mosok ramelu. Nah, itu bukan amal soleh. Kenapa ikut sholat taraweh? Oh, pahalanya besar ini sholat taraweh. Saya ikut. Nah, itu amal soleh. Yang kedua kata beliau, nah ini yang penting. Tanda-tanda amal soleh kata beliau, kalau kita melakukannya continue. Kemudian beliau mengatakan, termasuk pengajian selosoan iki, yang gue kadang-kadang teko, kadang-kadang ra teko, itu tuh amal soleh, kata beliau sambil ketawa. Nah, ini teori beliau loh, cocok napa boten terserah panjenengan. Amal soleh kata beliau ciri-cirinya dua. Satu, ikhlas, cari pahala. Dua, continue. Nah, kalau bisa kita beramal itu secara continue. Karena memang amal paling dicintai oleh Allah adalah yang continue. Kalau menurut saya ya amal tidak continue, yaitu yang tidak amal soleh tidak continue-nya. Tetapi amalan baiknya tetap amal baik, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kurang sempurna. Maka kalau mau sempurna, mari kita beramal yang continue. Amilus solihat. Kemudian Allah mengatakan pada ayat 9, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, yaitu dalam surga. Wa'adallahi, Allah berjanji haqqan dengan benar. Wa huwa, dan dia Allah itu al-azizu, yang maha gagah, al-hakimu, yang maha bijaksana. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menunjukkan bahwa orang masuk surga itu kekal.
Dalam ayat yang lain Allah mengatakan orang masuk neraka juga kekal. Tapi ternyata orang masuk neraka itu disebutkan oleh Nabi ada dua macam. Ada yang betul-betul penghuninya, itulah yang kekal. Ada yang cuma mampir karena dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah, itu hanya sementara. Dan inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa masuk surga itu pasti kekal, tapi kalau masuk neraka itu ada dua macam. Ada yang masuk neraka kekal, itulah orang-orang kafir, termasuk orang munafik. Kemudian yang kedua, masuk neraka hanya sementara, itu karena dosa-dosanya belum dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwasanya wa'dallahi haqqo. Allah kalau berjanji pasti tidak menyelisih janjinya, pasti benar. Kenapa? Karena menyelisih janji itu termasuk sifat yang buruk. Padahal Allah tidak memiliki sifat yang buruk. Allah mengatakan pada ayat yang lain, walahul masalul a'la. Hanya milik Allah sifat-sifat yang tertinggi. Jadi semua sifat Allah baik. Tidak ada sifat Allah yang tidak baik. Kalau kita manusia ini ya campuran. Kadang kita baik, kadang kita buruk. Namanya manusia. Menus-menus kakek dosa, menuso. Atau al-insan mahalul khata' wa nisyan, manusia tempatnya salah dan lupa. Tapi kalau Allah, maka Allah tidak memiliki sifat jelek sama sekali. Al-Aziz maha gagah, maksudnya kalau menghendaki sesuatu tidak bisa ditolak, tidak bisa dikalahkan. Al-Hakim maha bijaksana, sehingga semua perbuatannya itu pasti mengandung kebijaksanaan. Ayat yang ke-10. Khalaqas samawati, Allah ciptakan langit-langit. Bighairi amadin, tanpa tiang, tarawunaha, yang kalian melihatnya. Ayat ini diperselisihkan oleh para ulama tafsirannya. Sebagian ulama mengatakan langit diciptakan bila amadin, tanpa tiang, berarti nggak ada tiangnya. Dan ini menunjukkan kehebatan Allah. Mana ada atap tanpa tiang yang dibuat manusia, nggak ada. Atap masjid ini, pinggirnya itu ada temboknya sebagai tiangnya. Andaikan tembok dihilangkan, pasti atap roboh. Tapi langit itu tanpa tiang tidak roboh sama sekali. Padahal sangat lebar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafsiran yang kedua, Ibnu Abbas mengatakan, apa kata Ibnu Abbas? Beliau mengatakan, "Wa ma yudrik la'alla laha 'amadan la tarawnaha." Tahukah engkau bisa jadi langit itu punya tiang tapi tidak terlihat. Jadi kalimat ini bi ghairi amatin, tanpa tiang, tarawunaha, yang kalian melihatnya, bisa ditafsiri tanpa tiang yang bisa kalian lihat. Berarti sebenarnya ada tiang tapi tidak terlihat. Seandainya ditafsirkan seperti ini, langit ada tiangnya tapi tidak terlihat, ini juga menunjukkan kekuasaan Allah. Mana mungkin kita bisa membuat tiang tapi tidak terlihat. Oh ini tidak terlihat, tapi kan tertutup tembok, ya sama aja, temboknya terlihat, sama aja. Tapi ini tidak ada wujud barangnya yang terlihat. Sebenarnya ada barangnya, wujud barangnya, tapi tidak terlihat. Ini kekuasaan Allah juga. Jadi mau ditafsiri dengan manapun tafsir, ini semuanya menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa alqa, dan Allah meletakkan fil ardi, di bumi, rawasiya, gunung-gunung yang kokoh, antamida, supaya tidak berguncang bumi itu bikum, terhadap kalian. Jadi fungsinya gunung itu adalah supaya bumi tidak bergoncang. Dulu awalnya Allah ciptakan bumi tanpa gunung, goncang terus. Maka Allah pasang pasak-pasak bumi, yaitu gunung tadi. Maka berhenti goncangannya. Wabatha fiha, dan Allah menebarkan pada bumi mingkul lidabah, dari setiap binatang yang melata. Maka semua binatang yang ada di atas muka bumi ini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang kecil maupun yang besar maupun yang sedang. Manusia termasuk yang sedang, semut termasuk yang kecil, kemudian gajah termasuk yang besar. Semuanya itu Allah yang menciptakan. Wa anzalna, dan kami turunkan minas sama'i, dari langit, ma'an, air. Perhatikan kata-kata ma'an. Di akhirnya ditutup dengan tanwin.
ma'an. Penggunaan tanwin ini disebut isim nakirah namanya. Kaidahnya mengatakan at-tankir lit ta'zim. Penggunaan isim nakirah untuk menunjukkan agungnya hal tersebut. Maka di sini air yang diturunkan oleh Allah bukan air yang biasa, tapi air yang agung, air yang istimewa. Makanya pada ayat yang lain Allah mengatakan ma'an mubaraka pada surat Qaf ayat 9. Allah turunkan dari langit air yang berkah. Berkahnya bagaimana? Nah, dijelaskan pada ayat berikutnya. Fa'ambatna lalu kami tumbuhkan fiha pada bumi min kulli zaujin dari setiap jenis karimin yang bagus. Inilah berkahnya air langit. Air langit berkah yaitu kalau diturunkan oleh Allah menyebabkan kehidupan di atas muka bumi. Tidak hanya kehidupan manusia, Pak, tapi juga kehidupan semua tumbuh-tumbuhan. Manusia hidup dengan air, tanpa air mati kita. Allah mengatakan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Allah ciptakan dari air setiap makhluk yang hidup. Jadi makhluk hidup sumbernya dari air. Tanpa air mereka tidak bisa hidup. Kemudian keunikan air langit ini juga adalah airnya satu macam yang turun, tapi tumbuhan yang tumbuh itu beraneka ragam. Ada yang hijau, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hitam. Rasanya juga beraneka ragam. Ada yang pahit, ada yang sepet, ada yang manis, ada yang kecut, ada yang pahit. Sudah diulang-ulang tadi ya. Nah, ini disebutkan oleh Allah pada ayat yang lain. Yaitu pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul yusqa bima'in wahid, diairi dengan satu macam air, tetapi wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul, tapi rasanya itu beraneka ragam, ada satu lebih indah rasanya daripada yang lain. Ini kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sebagian ulama berpendapat, dan ini boleh dipraktekkan, kalau kita sakit maka kita berobat dengan air dari langit karena airnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang berpendapat seperti ini adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Campurlah air hujan dengan madu. Minumlah ketika sakit, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita gabungkan dua hal yang berkah. Satu, air hujan itu air yang berkah, Allah yang mengatakan ma'an mubarakah. Dua, madu itu adalah sesuatu yang berkah, Allah mengatakan fihi syifa'un linnas, di dalamnya ada kesembuhan untuk manusia. Coba kalau ada yang mengalami gatal-gatal, diobati apapun enggak sembuh-sembuh misalnya, nah, maka dicoba hujan-hujan dengan niatan apa? Mengobati gatal-gatal. Dengan niatan apa? Kenapa dengan niatan? Karena kata Ibnu Abbas, innama yu'tar rajul ala qadri niyatih. Seseorang akan diberi oleh Allah sesuai kadar niatnya. Niatmu apa? Dikasih oleh Allah. Niat saya untuk menyembuhkan ini gatal-gatal. Insya Allah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya jujur ya, tidak pernah saya temukan hadis Nabi mengatakan berobatlah dengan air hujan, enggak ada. Tapi ini penjelasan hanya dari para ulama. Boleh nggak diamalkan? Boleh, karena bukan masalah ibadah, cuma masalah muamalah. Minum air hujan ini kan bukan ibadah, Pak. Ini muamalah kan? Nah, muamalah itu sebenarnya nggak perlu dalil. Hukum asalnya boleh. Sehingga nggak ada masalah seperti ini. Diamalkan nggak apa-apa. Meskipun tidak ada hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian ayat terakhir pada pertemuan kali ini Allah mengatakan hadza khalqullah. Inilah ciptaan Allah. Fa'aruni maka tunjukkan kepada saya madza khalaqal ladzina min duni. Apakah yang diciptakan oleh sesembahan-sesembahan selain Allah? Balidz zalimun, bahkan orang-orang zalim, maksudnya orang-orang kafir, fi dhalalim mubin, di dalam kesesatan yang nyata. Jadi setelah Allah menunjukkan bukti kekuasaannya, ada air hujan, ada binatang melata, ada tumbuh-tumbuhan, Allah katakan hadza khalqullah. Ini semua yang disebutkan tadi adalah ciptaan Allah. Ini semua yang kalian di atas muka bumi, ini semua ciptaan Allah.
Nah, kalau kalian menyembah selain Allah, tunjukkan mana Tuhan selain Allah bisa menciptakan apa. Ini perkataan Allah kepada orang-orang kafir, bukan kepada kita orang-orang beriman. Karena kita meyakini bahwa yang berhak disembah hanya Allah. Kalau orang-orang kafir di masa Nabi, orang-orang Quraisy, mereka itu punya tauhid rububiyah tapi tidak punya tauhid uluhiyah. Kalau ditanya siapa yang menciptakan alam semesta, mereka katakan Allah. Berarti mereka punya tauhid rububiyah. Tapi mereka kalau ditanya siapa yang berhak disembah, mereka bilang semuanya Tuhan berhak disembah. Kami nyembah 7 Tuhan. Yang 6 di bumi, yang 1 di langit. Nah, ini yang oleh Allah diingkari. Yang bisa menciptakan cuma 1. Kenapa yang disembah kok 7? Ini salah. Maka mereka disuruh mikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan mana Tuhan-Tuhan yang 6 itu bisa menciptakan apa? Kemudian Allah mengatakan, balil zalimuna fi dhalalim mubin. Bahkan orang-orang kafir itu dalam kesesatan yang nyata. Karena sudah mengetahui dan sudah mengakui yang bisa menciptakan hanya Allah, tapi malah nyembah selain Allah. Ini namanya sesat yang nyata. Maka zalim yang dimaksud di sini syirik atau kafir. Dan sudah saya sampaikan kaidah tafsir mengatakan katsiran ma ya'ti fil Qur'an az-zulmu bi makna syirki. Sering sekali kata-kata zalim dalam Al-Qur'an maksudnya syirik atau kafir, termasuk ayat ini. Jadi kalau ketemu dengan kata-kata zalim, kita perhatikan maknanya ya. Apakah maksudnya di situ zalim secara umum atau zalim maksudnya zalim kafir? Kadang-kadang yang dimaksud adalah zalim kafir seperti dalam ayat ini. Inilah yang dapat disampaikan betulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahi rabbil